Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat mentransfer ke rekening BCA yang tertera di layar. Shalom, selamat hari Minggu keluarga Gereja Kemuliaan Sion Sudirman yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, oleh karena kasih-Nya kita masih dapat beribadah bersama-sama secara online di hari Minggu ini. Firman kebenaran Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Ibu Evangelis Alexandra Sadeli dengan tema Excellent Spirit. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah. Apapun keadaan kita saat ini, mari kita bawa ke dalam tangan kasih-Nya Tuhan. Karena kita tahu Dialah sumber kekuatan kita dan sumber pengharapan kita. Dan kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan membiarkan kita. Sebelum ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan yang sempurna di sepanjang hidup kami. Engkau baik Tuhan, apa yang Kau buat Tuhan, apa yang Kau kerjakan, semua baik adanya. Sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kiranya Engkau sendiri Tuhan yang memberkati dan menyertai ibadah kami dari awal sampai pada selesainya. Biarlah hanya nama-Mu saja yang dipuji dan ditinggikan. Engkau yang beracara Tuhan sepanjang ibadah kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus terpujilah Engkau. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita memuji memuliakan nama Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kerahkanlah kekuatan-Mu, ya ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu,
Shalom Jemaat GKS yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya? Sudah lama rasanya kita tidak berjumpa. Akhirnya kita diberi kesempatan ini, kita berjumpa kembali. Saya percaya kita semua mendapati Bapak, Ibu, saudara-saudara semua yang ada di tempat ini berada dalam keadaan yang sehat, terjaga ya. Dalam nama Yesus kita akan mau menikmati hari yang baru. Kita menerima kemurahan Tuhan dan kita percaya sampai kapanpun Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ya, mari kita mulai dengan judul khotbah saya hari ini. Saya diberi materi judulnya segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, alangkah indahnya mendengar perkataan seperti ini, dan ini adalah janji Tuhan ya. Segala sesuatu indah pada waktunya. Karena apa? Betul. Perjalanan hidup manusia tidak selalu berjalan mulus ya. Ada jalan yang sempit, ada jalan yang lebar. Kadang-kadang kita kepentok gitu. Kita ada dalam satu perjalanan yang kadang-kadang terjal, kadang-kadang curam, mengerikan. Kita tidak tahu kemana. Kita seperti ada banyak pilihan dan kita tidak tahu kemana. Apalagi pada saat kita berada dalam kegelapan, kita tidak mengerti dan apa yang akan terjadi, kita tidak mengerti apa yang harus kita perbuat, dan itu adalah satu keadaan yang lumayan mengerikan sebetulnya ya. Tapi sebagai orang percaya kita tidak bisa dan tidak mungkin dan tidak akan terlalu lari terlalu jauh selama hidup kita ada di dalam aturan-aturan yang dituliskan oleh Alkitab. Kita diajar banyak. Firman Tuhan semua mengajarkan kepada kita bahwa kita harus ada di jalan itu, ikuti jalan-jalan Tuhan, maka kita akan terus berada di dalam jalan damai sejahtera. Lukas 1 ayat 79 ya. Jangan sampai salah jalan, oleh sebab itu mari kita pastikan bahwa terang firman ilahi selalu ada menerangi jalan-jalan kita. Ya, saya bahkan percaya bahwa justru ke dalam kesempatan inilah Tuhan izinkan kita untuk mengevaluasi kehidupan kita sebagai orang percaya, mengevaluasi kekuatan kita sebagai orang percaya, mengevaluasi kadar iman kita sebagai orang percaya. Ya, ini waktu yang tepat dan waktu yang baik. Mari kita baca ayat ini selengkapnya karena ini cuma sebagian kecil saja dari itu semua. Ya, Khotbah 3 ayat 11 berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ya. Tuhan memberikan kekekalan dalam hati manusia. Kita sebagai manusia daging dulu sebelum kita mengenal Tuhan, kita tidak bisa mengerti konsep kekekalan. Apa sih kekekalan itu? Ya, itu satu konsep yang abstrak. Nggak bisa dipegang, nggak ada ukurannya, nggak ada takarannya. Bagaimana mau mengukurnya? Ya, tapi Tuhan memberikan itu pada waktu kita lahir baru, kita menerima Yesus Kristus dalam kehidupan kita, menjadi Raja, menjadi Tuhan, menjadi penguasa atas kehidupan kita. Roh yang bersifat kekekalan itu masuk di dalam manusia daging kita, menyatu dengan roh kita, dan sejak itu kita dimampukan untuk berjalan dan mengerti akan konsep kekekalan ini. Ya, tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari Allah sampai akhir. Apa sih pekerjaan Allah? Mari kita belajar untuk menyelaminya sedikit ya. Apa sih pekerjaan Allah? Kita baca dari Alkitab, dari kitab Ibrani, bahwa Allah dalam kekekalan dia ada aja. Pokoknya dia tidak ada yang melahirkan, tidak ada yang menciptakan. Dialah sumber dari segala sesuatunya. Kita lihat dari kekekalan itu, sehingga pada masa yang tidak ada waktu, tidak ada jarak, tidak ada takaran, tidak ada ukuran, dia menciptakan Allah Putra di Ibrani 1. Dari situlah mulai terjadi penciptaan-penciptaan yang lain. Cerita bersambung pada waktu dia telah menciptakan Allah Putra di Ibrani 1, kemudian dia menciptakan manusia di kitab Kejadian 1. Dia menciptakan Allah Putra di kitab Ibrani 1 dan menciptakan manusia yang serupa segambar dengan dia di kitab Kejadian. Di kitab Kejadian kita mulai mengenal ada konsep ada manusia, Adam, diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Ya, pada saat itu manusia begitu dahsyat, begitu ajaib, diciptakan dengan segala keilahiannya dia. Nah, pada satu titik dalam kekekalan, dalam ukuran kekekalan itu tetap ya. Pada satu titik ternyata manusia tertipu oleh iblis, jatuh di dalam dosa, terbujuk, terayu, jatuh dalam dosa dan kehilangan keilahiannya. Nah, pada waktu sejak manusia kehilangan keilahiannya, itulah Allah Bapa bekerja melakukan program keselamatannya yang berlangsung hingga hari ini sampai ke depan nanti, saya tidak tahu kapan ya. Tapi ini adalah masa di mana dalam program keselamatan itu termasuk di dalamnya peristiwa salib. Peristiwa salib adalah peristiwa yang sangat amat penting karena disitulah Tuhan Yesus datang, anak Allah datang ke dunia
diberi nama Yesus, dia membayar semua dosa, menebus semua manusia, dan mendamaikan manusia yang sudah kehilangan keilahian untuk kembali bisa mendamaikan manusia dengan Allah Bapa. Ya, nah sejak saat itu proses itu belum selesai hingga hari ini, tapi anugerah itu diberikan orang-orang seperti kita yang sudah menerima Yesus, yang mau percaya kepada Dia, menerima anugerah keselamatan itu, bahwa bersama dengan Dia, maka kita bisa berubah dari manusia daging yang hidupnya penuh dikuasai oleh keinginan-keinginan kita, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup yang tidak ada selesai-selesainya. Kita belajar untuk menyangkal diri, kita belajar untuk mati terhadap ego kita belajar untuk mengontrol keinginan-keinginan hawa nafsu manusia daging, dan bertransformasi perlahan tapi pasti melalui kebenaran, melalui kuasa Roh Allah, melalui segala pengajaran, melalui segala pengurapan, kita bertransformasi untuk semakin menjadi satu antara daging dengan roh, menjadi semakin menyatu. Kita di dalam Dia, Dia di dalam kita, memampukan kita untuk berjalan sehingga bukan lagi manusia daging kita yang menjadi kuat, tapi manusia roh kita menjadi semakin kuat di dalam kuasa Roh Allah. Ya, nah pada saat itulah kita menerima. Pada waktu kita terima menyatu dengan Roh Allah, kita terima kembali keilahian kita. Tujuan apa sih tujuannya Tuhan? Dia tidak mau satupun orang terhilang. Dia mau kita semua kembali. Ya, kita semua dipersiapkan. Ya, dipersiapkan untuk bisa layak masuk dalam kerajaan, masuk dalam kekekalan, tinggal bersama dalam kerajaan Allah bersama dengan Bapa di surga. Itu adalah pekerjaan Allah. Tidak berubah dari dulu sampai sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tetap menginginkan keselamatan kita. Ya, persiapan seperti apa sih yang Roh Kudus lakukan dalam kehidupan kita? Yaitu merubah manusia daging sehingga manusia biasa yang penuh dengan segala macam berubah menjadi manusia roh. Ya, sehingga kita semakin manusia roh kita semakin kuat, dan kita mulai hidup dipimpin oleh manusia roh itu dan bukan oleh daging hawa nafsu manusia. Amin. Berikutnya, mengapa kita sulit sekali untuk menyelami ya pekerjaan Allah? Karena kita masih banyak penuh dengan pemberontakan, tidak punya pengertian, nggak mau ngerti, nggak mau taat, nggak percaya intinya ya. Memang betul, angkat sulit bagi manusia daging yang sifatnya penuh dengan aku mau makan, aku lapar, aku harus dipuaskan, untuk pindah fokus pada alam kekekalan. Dari yang sementara berubah menjadi yang fana. Tidak mudah untuk menyelami hal itu ya. Menyelami pekerjaan Allah dari awal sampai akhir, dan tidak memberontak saat mengalami permukaan keakuan. Manusia daging harus diremukkan. Ego, hawa nafsu, semua keakuan itu harus diremukkan. Nah, pada waktu kita mau berubah dari manusia daging ke manusia roh, permukaan itu harus dilakukan, harus terjadi, dan Tuhan izinkan berbagai proses dalam kehidupan kita. Ya, nah disinilah kita butuh supaya kita tidak berontak, karena kalau kita nggak ngerti kan kita berontak. Kalau kita mengerti, kita tahu tujuannya baik, kita tahu segala sesuatu yang Tuhan udah atur begitu rupa, dan pada waktu kita mau masuk ke dalam rancangan itu, maka kita butuh hikmat, kita juga butuh pengertian. That's why ada Roh Kudus diberikan kepada kita. Dengan hikmat dan dengan pengertian inilah maka kita bisa taat, ya. Karena apa? Hanya ketaatan yang bisa menyelamatkan manusia dari kehancuran. Hancur bukan hanya hari ini, hancur sampai kekekalan. Gawat banget kan? Nah, itu sebabnya kita harus belajar. Hanya dengan Roh Allah yang ada dalam kehidupan kita, kita bisa belajar menyelami tentang pekerjaan Allah. Ya, Raja Salomo, seorang yang paling berhikmat dari semua manusia di bumi, ya, mencoba untuk menjelaskan konsep kekekalan bagi kita. Ya, ini agak sulit dimengerti, tapi inilah. Maka itu kita butuh Roh Kudus untuk menerangi kita akan hal ini. Pengkhotbah 3:15 berkata begini, yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada, sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Bingung kan dengar ayat ini? Bingung nggak? Bingung ya? Tapi ternyata kita bicara apa? Inilah ukuran kekekalan. Sehingga yang sekarang ada, kita pikir kita tahu sekarang ada, dari dulu juga sudah ada. Ya, kalau kita pikir hari ini Roh Allah datang dalam kehidupan kita, Roh Allah itu bukan sesuatu yang baru. Dia sudah ada, dan bahkan sudah lama ada. Tapi Allah tetap mencari yang sudah lalu. Ya, dalam bahasa Inggris mungkin lebih menggambarkan sesuatu yang lebih relevan kepada daging kita. God requires an account of what is past. Tuhan selalu mengejar pertanggungjawaban jawab, akuntabilitas. Ya, karena Allah akan menuntut setiap orang untuk
untuk pertanggungjawaban atas setiap perkataan, perbuatan, dan pikiran. Ya, ini satu konsep kekekalan itu memang sulit dimengerti, tapi waktu kita hidup di dalam roh, maka kita mengerti. Karena roh tidak ada umur, tidak ada waktu, tidak ada jarak. Itu sebabnya kalau kita mau berdoa, kita bisa berdoa di mana saja, kapan saja, setiap saat, dengan siapa saja. Ya. Nah, kemudian ayat ini kata, berkatalah aku di dalam hati, Allah akan mengadili baik orang benar maupun yang tidak adil. Karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Ya, oleh sebab itu kita bisa mengerti bahwa Allah yang kekal itu mau deal, mau mengubah kita, mau mengajarkan kepada kita akan hal-hal yang baik. Manusia daging setelah kita dicemari oleh dosa sejak nenek moyang kita, maka kita banyak hal, konsep-konsep filsafat manusia, filsafat dunia, konsep-konsep apapun yang diajarkan oleh dunia, sifatnya semua menyenangkan aku. Tuhan berkata, apa yang menyenangkan kamu bisa membawa kamu pada kebinasaan. Itu sebabnya program keselamatan Tuhan tidak dan belum berakhir sampai hari ini. Dia mau kita mengerti akan apa yang harus kita persiapkan di masa-masa kita hidup di bumi ini. Ini adalah masa-masa kita untuk mempersiapkan dari manusia yang jatuh dalam dosa, manusia daging, untuk belajar bertransformasi, mempersiapkan diri, melayakkan diri kita untuk hidup berubah dari daging menjadi roh, dan dia banyak pagari kita ya. Semua ayat-ayat di Alkitab banyak sekali menurut saya memagari kita supaya kita menjauhi, hidup berhati-hati, menjauhi kejahatan, karena dalam diri kita pun ada bibit kejahatan, kita harus menjauhinya agar dan belajar untuk tidak menjadi orang bebal, karena orang bebal biasa melampiaskan nafsunya dan dia merasa aman gitu. Dan hari ini kita lihat banyak orang bebal di gereja, di luar gereja sama saja. Pertanyaan kita adalah hari ini, apakah kita termasuk orang bebal ini? Amsal 14 ayat 16. Tadi saya ambil dari Amsal 14 ayat 16. Yang berkata begini, orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan, tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Ya, ini satu situasi yang amat berbahaya karena tanpa membaca Alkitab, manusia kita bahkan pada waktu kita hidup dalam kutub pun kita tidak mengerti. Saya bisa bercerita seperti ini, ngeri banget karena saya pernah menjadi orang seperti itu. Saya banyak berpikir, banyak berstrategi. Wah, rasanya paling pinter sendiri ya. Padahal besok akan terjadi apapun kita tidak tahu. Tuhan tahu segala sesuatunya. Dan dia membawa kita untuk belajar. Ayo mengerti akan apa sih yang sedang Tuhan kerjakan. Ayo mengerti apa sih kekekalan itu. Dan dia menaruhkan kekekalan itu dalam hati kita. Itu sebabnya kita nggak berani melakukan kejahatan. Sesudah kita mengenal Tuhan, sudah kita mengenal kebenaran, kita nggak berani lagi melakukan banyak-banyak kejahatan. Apalagi dengan sengaja. Ya, karena firman Tuhan berkata begini, Yeremia 17 ayat 5 ya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Satu keadaan yang betul-betul penuh mengerikan, kekeringan, kekurangan, kesepian, asing. Kita tidak kenal, kita tidak mengerti. Ya, tapi jangan takut, firman Tuhan juga di ayat Yeremia 33 ayat 7 ayat 8 memberi satu janji kepada kita. Ya, dengarkan baik-baik. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan tidak akan mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering dan tidak akan berhenti menghasilkan buah. Nah, mau tidak mau, suka tidak suka, sebetulnya kita harus mencari Tuhan, belajar mengandalkan Tuhan, belajar percaya bahwa Tuhan itu nggak ada matinya, ya. Bahwa Tuhan bisa menutup setiap satu pintu bisa tertutup, dia bisa bukakan ribuan pintu lainnya bagi kita. Sehingga di dalam Tuhan ada pengharapan kepada Tuhan, karena Tuhan Almighty, dia adalah maha kuasa, maha semua. Dia bisa membukakan apapun bagi kita. Ya. Dan kita pada saat mengalami banyak hal, kita tetap tidak akan mengalami datangnya panas terik. Udara panas di depan, tetap kita lihat seperti tanaman-tanaman daunnya tetap hijau. Tidak semuanya menjadi coklat di sekitar kita, bukan? Karena akar-akarnya di tepi batang air. Terus minum dari firman Tuhan yang memberikan kehidupan bagi manusia, ya, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Asik kan?
Oleh sebab itu, lalu bagaimana kalau hari ini kita sedang mengalami hal-hal yang nggak enak, hal-hal yang betul-betul membuat kita rasanya ya ada khawatir, ada gentar, ada begini, bagaimana? Kita harus punya satu pengertian yang benar. Ya, next slide berkata begini. Kita harus belajar untuk menganggapnya bahwa semuanya itu adalah merupakan satu latihan iman. Ya, Roma 5 ayat 1 sampai 5 menjelaskan kepada kita begini. Nanti saya bacakan ya, tapi sebelum itu kita bacakan ini. Tidak semua, ya, kenapa kita harus anggap sebagai latihan iman? Karena tidak semua yang kita inginkan dalam hidup ini bisa terwujud. Rencana kita kadang-kala tidak sama dengan rencana Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita harus yakin benar bahwa rencana Tuhan adalah yang terbaik. Ya, sebagaimana dijanjikannya, semuanya akan indah pada waktunya. Sehingga kita tidak lagi berontak, ngeyel, marah, ngotot. Tapi kita bisa menghidupi kehidupan kita dengan pasrah. Pasrah dengan pengetahuan loh ya. Pasrah bukan putus asa. Tapi pasrah karena kita tahu Tuhan yang pegang kendali kok. Kalau dia mau bawa kita ke kiri, mau bawa kita ke kanan, apapun dia bisa lakukan. Kita tidak punya kuasa untuk menahan apapun yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Dalam hal yang menyenangkan maupun yang kurang menyenangkan. Tapi semuanya tetap mendatangkan kebaikan bagi kita. Orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ya. Karena kita tidak menjadi orang yang putus asa, tidak menjadi orang yang depresi. Karena kita tahu pasti Tuhan beserta kita. Ada amin di sini? Ya. Oke. Oleh sebab itu kita harus punya sudut pandang yang benar dalam hal ini. Ya. Yang seperti saya katakan tadi, anggaplah sebagai latihan iman. Kita harus bisa menganggap kegagalan ataupun jalan yang terjal sebagai tempat untuk melatih iman kita, untuk menguatkan otot kita, supaya kita bisa menjadi anak-anak yang perkasa, tahan banting, enggak cengeng, kuat, tegar, bisa menahan segala sesuatunya. Ya, karena Karena kita punya iman yang kuat kepada Tuhan. Roma 5 ayat 1-5 berkata, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Kita dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kita harus membangun otot iman kita. Kenapa? Karena kita dibenarkan oleh iman. Kita dibenarkan bukan karena kita melakukan hal-hal yang baik. Banyak orang melakukan hal-hal yang baik, melakukan banyak menolong orang bagaimana begini. Tapi pada waktu mereka tidak punya iman kepada Tuhan, mereka dianggap sebagai orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang yang tidak beriman kehilangan Tuhan sama sekali. Ya. Nah, karena iman kita itu juga lah, walaupun kita sedang mengalami banyak hal, banyak tantangan, kita tetap bisa berada dalam keadaan yang tentram, dalam keadaan hati yang ada dalam damai sejahtera. Kita nggak panik, nggak kalap, nggak gila gitu. Karena kita tahu Tuhan ada beserta dengan kita. Ya, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kita kepada kasih karunia ini. Ya, dalam Tuhan. Karena apa? Kenapa di dalam Dia kita menerima jalan masuk? Dia yang sudah buka, Dia sudah putuskan segala kutuk, segala larangan, segala hukum semua Dia hancurkan supaya Dia buka jalan ya dari segala hukum-hukum yang menyetop manusia untuk kembali kepada Tuhan pada saat manusia kehilangan keilahiannya. Yesus Kristus datang, bayar semua dosa, menguduskan kita kembali sehingga kita punya jalur. Kita bisa beroleh jalan masuk kembali berdamai untuk kembali ke rumah Bapa kita. Ya, nah di dalam kasih karunia inilah kita berdiri. Kita berdiri dengan jangan berdiri sembari jatuh-jatuhan gitu, harus berdiri dengan steadfast ya, kokoh, kuat. Kita keadaan boleh kita lihat di hadapan kita begini dasar mata. Kita percaya kita hidup di dalam kekuatan firman Tuhan. Dalam iman kita kepada Tuhan, apa yang Tuhan sudah janjikan itu yang jadi pegangan bagi kita. Dan kita bermegah dalam pengharapan kita. Karena kita tahu pada waktunya kita semua akan menerima kemuliaan Allah jika kita menghidupi semua ajaran, segalanya dalam ketaatan. Kita belajar untuk pindah dari alam daging kita dan pindah untuk memperkuat manusia roh kita. Ya. Firman berikutnya Roma 5 ayat 3 berkata begini. Dan bukan hanya itu saja, kita bermegah dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu mendatangkan ketekunan, ketekunan mendatangkan tahan uji, dan tahan uji mendatangkan pengharapan. Dan ini penting, pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Apa sih? Saya yakin, saya nggak mau bahas ayat ini panjang lebar, kita sudah sering mendengar orang lain mengkhotbahkannya. Yang paling penting inti dari ini adalah apa? Kita tidak akan pernah menjadi kecewa karena kasih Allah
telah dicurahkan bagi kita. Yesus begitu mengasihi kita, dia rela mati bagi kita. Bapa begitu mengasihi kita sampai dia mengorbankan anaknya demi kita. Dan semua pekerjaan Bapa anak ini semuanya telah tuntas, sudah kejadian sempurna. Sehingga kita bisa menerima Roh Kudus. Di dalam Roh Kudus itu sebagai bukti bahwa kita akan dimampukan. Apapun tantangannya, berapa gelapnya, Roh Kudus akan menjadi penuntun bagi kita. Dia menjadi terang bagi jalan-jalan kita. Dia akan menjadi comforter. Dia akan menjadi penghibur kita. Dia akan mengingatkan kita akan semua janji-janji Tuhan apapun. Sehingga pada waktu kita sepertinya hilang, sepertinya kita kehilangan iman, dia akan memberikan kita, mengingatkan kita akan ayat-ayat firman Tuhan. Dia akan mengingatkan kita akan janji-janji Tuhan. Dia akan selalu ada di situ menegarkan kita. Dan ingat, Roh Kudus adalah satu janji. Ya, yang bahkan Tuhan pernah mengatakan satu ayat yang berkata dia bersumpah atas namanya sendiri bahwa pertolongan datang dari tempat yang maha tinggi bagi orang-orang yang percaya kepada dia. Ya, maka pertanyaan saya hari ini sampai saat ini adalah mari kita lihat hidup kita sebentar. Selama ini di masa-masa sulit mungkin kita di antara kita ada yang mengalami tantangan-tantangan hidup. Mana yang terjadinya dalam kehidupan kita? Apakah kita menjadi justru semakin mengejar Tuhan, semakin percaya dan menghidupi firman Tuhan dan memegangnya dengan kuat-kuat bahwa apa yang aku percaya Tuhan udah berkata tidak akan kita dibiarkannya sendirian. Tuhan udah berkata bahwa dia akan menyediakan dia semua provision, segala perlindungan, segala hal Tuhan. Semua deh pokoknya janji-janji Tuhan. Itu. Atau dan kita mempercayai dan memberikan itu menjadi tenang, atau kita lebih mau mendengarkan bisikan-bisikan dari si ular tua, ya, yang kerjanya either membujuk kita, yang berkata udahlah daripada susah mendingan begini, enak di daging, tidak baik di dalam roh, ya, tapi dia akan mencemari kita, atau dia akan menakut-nakuti. Bentar lagi kalau kamu udah lakukan ini aja, kamu lihat nih, bentar lagi kamu bisa begini, kehidupan kamu akan begini. Dia nakut-nakutin. Mana yang kita mau lebih dengar? Apakah kita punya kuasa, punya kekuatan iman untuk berkata, hei iblis, nyahlah engkau dari hadapanku. Aku tidak percaya semua perkataanmu, aku memilih untuk percaya apa yang dijanjikan oleh Allah Bapakku kepadaku. Selama ini Anda ada di mana? Pikirkan baik-baik. Ya. Hari ini kalau Anda sudah menjadi orang-orang yang pernah tertipu oleh iblis, ayo bangkit. Jangan percaya. Iblis tuh nggak bisa ngapa-ngapain, dia cuma bisa nakut-nakutin, bisa memujuk kita, membuat kita mau jatuh dalam dosa-dosa terhadap Allah. Ya. Keluar dari lubang itu, jangan mau ditipu iblis. Ya. Jadi yang pertama adalah kita belajar, anggaplah itu satu latihan iman supaya kita membangkitkan iman kita yang kokoh kepada Tuhan. Ya. Yang kedua, ini adalah masa-masa di mana kita Tuhan selalu firman Tuhan berkata begini, berserulah kepadaku, ya, maka aku akan menjawab engkau, memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Ya, berserulah kepada Tuhan. Tuhan menunggu kita untuk datang kepada Dia, karena Dia memposisikan dirinya sebagai Bapa. Ya, Bapa, Dia tidak memberikan posisi sebagai aku raja. Belum, dia akan datang nanti kedua kali sebagai seorang raja. Tapi hari ini dia memberikan posisi kepada kita, datanglah kepadaku. Yang berbeban berat, lesu, berbeban berat, datang kepadaku. Ya, sedangkan Bapa dia berkata, datang kepadaku. I am God, aku Bapakmu. Mana ada si Bapa memberi yang kepada anaknya minta roti, minta susu, dikasihkan ular dan kalajengking. Ingat firman itu, ya. Maka Tuhan selalu mencari waktu di mana anak-anaknya datang kepada Tuhan. Kalau jalananmu sedang tidak enak, kalau engkau merasa hidupmu sedang berada dalam kegelapan, kalau engkau merasa seperti tidak ada jalan, maka datang pada Tuhan, berserulah kepada Tuhan. Aku akan memberitahukan, ini janji loh, Tuhan yang ngomong loh. Aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar. Apa sih hal-hal yang besar? Hal-hal yang akan mendatangkan keselamatan bagimu. Hal-hal yang akan memberikan jalan keluar bagimu. Hal-hal yang akan memberikan kau kekuatan, kesembuhan, pemulihan dalam segala aspek dalam kehidupan kita. Kesehatan, financial, hubungan dengan keluarga satu dengan yang lain. Ya, yaitu hal-hal yang tidak kau ketahui. Kenapa? Kalau kita tidak berseru pada Tuhan, kita berada dalam kegelapan, maka kita tidak mengerti apa sih yang Tuhan rancang bagi kita di kemudian hari. Apa yang kita lihat rasanya sudah putus harapan, rasanya sudah tidak ada jalan, rasanya. Karena kita tidak tahu jalan-jalan itu. Tapi Tuhan yang tahu akan semua jalan-jalan itu, karena Dia punya berjuta cara untuk menolong kita semua.
Dan dia program-program keselamatan Tuhan itu belum selesai hingga hari ini. Dan dia menanti-nantikan kita untuk datang kepadaku. Jangan sok tahu, jangan mengandalkan diri sendiri, jangan mengandalkan orang lain, jangan mengandalkan ini dan itu. Andalkan aku, karena aku akan menjawab engkau. Anda memberitahukan kepadamu jalan-jalan yang harus kau tempuh. Jalan keluar dari segala masalah apapun juga. Saya mau beri sedikit gambaran, ya lucu ya. Beberapa hari yang lalu, terus setiap hari saya suka beri makan ikan gitu. Tapi nggak pernah punya pikiran apa-apa. Tiba-tiba kira-kira 3 atau 4 hari yang lalu, saat saya memberi makan ikan di kolam, tiba-tiba ada satu suara berbicara di dalam hati kita. Hati saya yang berkata begini, lihat, semua ikan-ikan yang paling dekat, ya, yang kan saya kalau suka ngeprek-ngeprek makanan gitu, ngeprek-ngeprek itu ikan-ikan suka pada datang. Waktu saya sebar kepada ikan-ikan yang paling dekat, yang dengar, dia selalu ada di situ dan mereka akan paling banyak menerima. Ya, walaupun saya lempar itu sejauh-jauhnya, tetap mereka akan, kan jauh nggak bisa kemana-mana juga ya. Tetap mereka yang paling dekat, posisinya paling dekat, mereka terima paling banyak. Ya, sedangkan yang lain orang demikian juga dengan kita. Jadi saya juga mengerti, oh betul. Dan saya lihat tuh ikan-ikan yang jauh, yang posisi jauh, mereka dia harus berjuang mengejar makanan itu. Bahkan kadang-kadang yang kecil-kecil malah kena tempa sama yang besar-besar gitu. Keduluan ya. Oleh sebab itu saya jadi pikiran itu berkata demikian juga dengan kita. Semakin kita dekat dengan Tuhan, maka semakin banyak kita akan diberikan. Apapun itu, apakah pengertian, apakah hikmat, apakah pengajaran, apakah berkat-berkat, semua. Kan seperti kita juga ya, kalau kita punya sobat yang baik, yang selalu saling memperhatikan, selalu ngobrol, selalu dekat kita, kalau punya apa-apa, nomor 1 ingatan kita kepada siapa? Betul nggak? Kita dikasih siapa nih, misalkan kasih Ibu Sally, kita diberikan suatu makanan yang enak gitu. Banyak dia berikan. Aduh, begitu kita langsung ingat siapa? Kita ingat kepada orang yang dekat dengan kita. Otomatis. Betul nggak? Demikian juga keadaan kita. Hari ini kalau kita adalah orang yang punya hubungan sayup-sayup sampai dengan Tuhan, saya mau advice, mau memberi informasi, mengajak Bapak, Ibu, Saudara semua, mari bangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Dia tuh nungguin kok, dia mau denger kok, dia mau menolong kok. Dia belum selesai dengan proyeknya dia, program keselamatan bagi kita. Ya, maka oleh sebab itu mari kita berjuang untuk membangun hubungan yang lebih dengan Tuhan. Tuhan itu nggak usah susah-susah, kita nggak usah mandi dulu sebelum kita berdoa, kita nggak perlu berpuasa dulu sekian puluh hari untuk datang kepada Tuhan. No, setiap saat jalan itu sudah dibuka oleh Tuhan Yesus. Kita bisa datang dan berkata kepada Tuhan, Bapa, di dalam nama Yesus, aku datang. Aku berseru, aku minta dan berkata-kata kepada Tuhan seperti kita berkata-kata kepada Bapa. Ya. Jadi saat segala sesuatu tidak enak sedang terjadi dalam kehidupan kita harus belajar mengerti bahwa Dia selalu bekerja dengan tujuan. Tujuan itu pasti mendatangkan kebaikan. Yeremia 33, 4-13, saya mau ambil cuplikan dari sini karena sedang terjadi pada saat itu murka Tuhan sedang dicurahkan, menghantam dan menghukum. Ngeri banget ya. Saya ambil cuplikannya aja, dia berkata begini. Apa yang sedang terjadi pada waktu murka Allah dicurahkan kepada manusia. Rumah-rumah di kota, gedung-gedung di istana raja dirobohkan, dipakai terhadap tembok-tembok pengepungan. Ya, kita kalau Anda pernah main game, saya nonton anak saya main game waktu dia perang-perangan gitu, itu banyak tembok-tembok diruntuhkan sebagai tempat untuk ngumpet gitu, untuk mengepung satu dengan yang lain dan dipakai untuk saling berperang ya. Orang-orang masuk pertempuran, orang-orang masuk dalam pertempuran melawan orang-orang Kasdim. Siapa itu orang-orang Kasdim? Kalau kita aplikasikan dalam hidup kita hari ini, mereka adalah orang-orang yang tidak percaya. Ya? Dan kota akan penuh dengan bangkai manusia yang telah kupukul mati karena murkaku dan kehangatan amarahku. Ngeri kalau Tuhan udah marah. Ya, aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini karena kesalahan-kesalahan mereka. Ngeri jika Tuhan telah murka karena tidak ada satupun. Bukankah kita tidak ada satupun dari kita yang tidak punya dosa? Kita pasti pernah melakukan banyak kesalahan, ya. Tetapi perhatikan juga di ayat yang sama Yeremia 33 di pasal yang sama Yeremia 33 Tuhan juga menyatakan akan kemurahan dari kuasa kasih Allah yang sempurna bagi terhadap kita manusia, ya. Di ayat 6 dia berkata begini, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Aku akan menyembuhkan mereka dan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang akan berlimpah-limpah. Wow. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka kembali seperti dahulu.
Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Ya, seringkali dalam kehidupan kita, karena kita begitu mementingkan keinginan-keinginan kita sendiri, mementingkan kepentingan-kepentingan kita sendiri, kita berani melanggar banyak hal, kita berani melakukan dosa-dosa terhadap Tuhan. Ya, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan memberontak terhadap aku. Kita pun lagi menghidupi kekristenan kita, seringkali Tuhan bilang ampuni, nggak mau ampuni. Tuhan bilang berikan, kita nggak mau berikan. Ya, banyak hal yang kita tidak mau lakukan. Kita memberontak kepada Tuhan, suruh tunduk, suruh taat, nggak mau. Contohnya, ya. Dan kita bersalah kepada Tuhan pada saat kita memberontak terhadap Dia. Ya, tapi Tuhan itu begitu mengasihi manusia sampai Dia berjanji begini, aku akan mengampuni. Ya, ini Tuhan tuh begitu merendahkan dirinya. Nak, aku tuh marah banget sama kalian, marah karena kalian kurang ajar, udah melanggar segala macam. Tapi Dia tuh sampai merendahkan diri, aku tetap akan mengampuni segala kesalahan yang kamu lakukan dengan memberontak terhadap aku. Tuhan tuh begitunya loh, udah salah, udah marah, tapi Dia juga berkata, ayo dah, datanglah kepadaku, aku akan tetap mengampuni. Ya. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji, terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi, yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Betapa hebatnya, betapa dahsyatnya, betapa mulianya kehendak Tuhan bagi kita semua. Ya, ini adalah tujuan dari segala pekerjaan Allah dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, pada saat kita mengalami peremukan, jangan berontak. Pada saat kita mengalami peremukan, jangan bersungut-sungut. Pada saat kita mengalami peremukan, kita harus tetap pegang janji bahwa Tuhan Dia itu baik. Ya, kasih setianya adalah untuk selama-lamanya. Ya, hari ini saya mau tutup dan kita nggak boleh juga pernah putus asa. Saya mau tutup khotbah kita hari ini dengan satu cerita, satu kesaksian yang besar. Poin yang ketiga, ya, yang pertama adalah ingatlah, kita anggap itu sebagai satu untuk menguatkan otot iman kita. Yang kedua, kita harus berseru kepada Tuhan di masa-masa sulit ini supaya terjadi segala sesuatu indah pada waktu. Dan ketiga, bahwa kasih tidak pernah gagal. Ya, saya punya satu kesaksian yang saya mau bagikan tentang segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, kemarin actually 2 hari lalu, ya, tiba-tiba seorang teman bercerita kepada saya bahwa dia betul-betul mujizat baru saja terjadi dalam kehidupannya. Dia bercerita tentang, dan fotonya itu dia kirimkan kepada saya kirimkan ke sini fotonya, bahwa dia punya seorang papa. Banyak kali dia suka cerita kepada saya betapa dia punya seorang orang tua yang sangat sulit sekali. Papanya orang yang sangat keras, galak, sulit didekati, sangat tidak welcome terhadap apapun, mau-maunya sendiri, nggak bisa diatur. Walaupun bahaya zaman COVID, dia udah bilang jangan keluar, dia kalau mau keluar dia keluar, dan lain-lain. Dan ternyata sifat dan karakter papanya itu seperti itu sejak dari muda, karena dia datang dari sebuah keluarga yang broken home. Dia punya seorang ibu tiri yang menyiksa dia sehingga dia benci sekali kepada orang-orang. Pokoknya semua orang, dia penuh dengan kepahitan. Ya, intinya dia penuh dengan kepahitan, penuh dengan kemarahan, dan usianya 77 tahun. Sahabat saya, dia seorang yang berdoa, dia masih SMP, dia umurnya mungkin lebih muda berapa tahun daripada saya, tapi dia sudah terima Tuhan sejak dia SMP. Dia mau dipukul sama papanya waktu dia terima Yesus, tapi intinya adalah dia tetap percaya. Sebagai orang percaya, dia punya kehidupan. Tuhan mengambil dia dari keluarga ini menjadi seorang yang percaya. Keselamatan itu datang dari Tuhan. Padahal ayah ibunya bukan orang percaya, bukan orang yang mengandalkan Tuhan sama sekali, ya. Mereka punya iman kepada agama yang lain, bahkan itu pun tidak dilakukan. Bahkan papanya begitu marahnya, dia menceritakan pada saya, dia pernah ingat satu masa dalam waktu papanya masih muda, itu betul-betul dia ada temannya datang mau mencoba menginjili itu Alkitab, dirobek-robek, dia pakai untuk membersihkan bokongnya. Begitu marahnya, pokoknya dia begitulah, ya. Jadi anak ini juga merasa, aduh papa saya itu susah sekali untuk dikasih, susah untuk disayang, susah untuk diladenin, susah pokoknya untuk dimengerti, ya. Dan lebih sedih lagi, dia merasa sangat sedih karena dia sayang dengan ibunya, dia merasa ibunya tuh korban dari kekejian dan kekejaman dari papanya gitu, ya. Jadi selama ini ternyata dia yang mengingatkan kepada saya ingat, dia bilang, kamu selalu berkata bahwa kasih tidak pernah gagal, kasih tidak pernah gagal, ya.
Jadi saya katakan udahlah kalau punya papa seperti itu kamu jangan ajak berantem, jangan atur dia, udah just kasihi dia saja, be there, ya udah ladenin aja dia gitu. Nah 2 hari yang lalu katanya dia mengantar papanya untuk pergi vaksin di gerejanya Pak Tong di GRII ya. Di situ dia lihat Pak Tong itu berdiri dan berdoa, itu cuma 7 langkah aja dari papanya. Di dalam hatinya dia itu berpikir, aduh Tuhan, adakah sesuatu akan terjadi hari ini? Dia begitu dekat dengan Pak Tong. Dia pengen panggil, Pak Tong tolong doakan papa saya. Ya, papanya tuh seumur hidup nggak pernah mau didoakan. Tapi ternyata dia bilang waktu Pak Tong itu berdiri di depan dan berkata, mari kita berdoa sebelum acara vaksinasi itu dilakukan untuk para lansia-lansia ini. Dia bilang, mari kita berdoa. Dan Pak Tong mulai berdoa. Dia lihat papanya menundukkan kepala. Dia sampai sudah kaget, dia bilang. Dia foto. Nah ini fotonya kita lihat di sini. Ya, dia foto, dia sampai wow, something is happening, sesuatu sedang terjadi sekarang gitu. Dia so excited ya, karena dia merasa wow gitu. Papanya betul-betul bisa duduk berdoa hari ini ya, satu hal yang betul-betul mengejutkan. Ya. Yang kedua yang dia lakukan sesudah Pak Tong selesai berdoa, vaksinasi terjadi, tiba-tiba dia lihat ada seorang pendeta muda, dia toel pendeta muda itu, dia berkata, itu papa saya. Dia seorang antikristus, tolong doakan dia karena dia menghujat Tuhan saya, kata dia. Dia menghujat Tuhan saya ya. Sampai pendeta itu waktu mendengar dia berkata seperti ini, pendeta itu tertawa. Oke, katanya saya akan doakan. Dan dia datang, dia samperin opa itu, dia berkata, opa mau nggak doakan? Ternyata dia bilang oke, ya. Dan dia pimpin, ini saya nggak putarkan videonya karena dalam bahasa Mandarin, tapi singkat cerita opa ini didoakan, dia ikutin doa-doanya, mengaku dia bersalam, terima Tuhan Yesus, mengundang semua proses keselamatan ini terjadi. Hari ini juga ya, betapa waktu itu terjadi, teman saya cuma bisa memutar video, dia menangis dan dia berkata kepada saya, saat itu saya cuma bisa mengerti, katanya ini memang beberapa hari terakhir ini dia ngeladenin papanya sampai apapun papanya mau bagaimanapun dia ladenin dengan sabar. Dan dia ingat kata-kata saya, tiba-tiba dia ingat katanya kasih tidak pernah gagal ya. Dan kemarin dia betul-betul dia menerima anugerah sampai dia berkata, dan saya waktu mendengar cerita itu saya mendapat satu hal yang betul-betul ya menceritakan buat saya, itu mengokohkan satu pemikiran saya bahwa betapa hebatnya, betapa besarnya, dalamnya kasih Allah kepada manusia. Karena apa, dia bilang selama ini kalau kita berdoa, banyak saya berdoa fokusnya kepada mama. Papa tuh cuma ya pelengkap penderitaan. Tapi hari ini justru yang Tuhan jawab doa yang paling penting adalah papanya dijawab oleh Tuhan. Papanya betul-betul dijamah oleh Tuhan. Dia menjadi milik Kristus. Kita sedang memikir bagaimana caranya supaya dia punya pertumbuhan iman. Tapi beside the point, betapa hebatnya kuasa kasih Allah dalam kehidupan manusia. Ya, dia tidak hanya menjawab doa dia menjawab doa-doa kita, bahkan doa-doa yang orang-orang kita tidak doakan sekalipun. Dan ini memberikan saya satu kebesaran, rasanya hati saya besar sekali. Bahkan hal-hal yang kita tidak doakan pun, yang Tuhan tahu penting, berguna, baik, dia tetap Tuhan tidak bergantung pada doa-doa kita, tapi dia tetap berada dalam program keselamatannya. Oleh sebab itu alangkah indahnya, alangkah hebatnya, alangkah dahsyatnya kalau kita terus masuk dan terus berada di dalam program keselamatan Tuhan. Dia tidak sedang memanggil kita untuk waktu-waktu yang enak. Ada waktu-waktu di mana kita harus mengalami hal yang tidak enak, tapi justru di saat-saat seperti itu sekalipun kita harus tetap percaya bahwa Tuhan mengasihi kita dan kasih Allah tidak pernah gagal untuk memenangkan kehidupan kita. Apapun kejadiannya, kita semua akan baik-baik saja selama Tuhan ada beserta dengan kita. Slide terakhir. Ya, segala sesuatu ada saat, ada masanya, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Tapi Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Hari ini saya mau bertanya kepada saudara-saudara, di mana Anda berada? Apakah Anda sedang mengalami banyak hal, banyak tantangan, banyak guncangan yang membuat sebetulnya Anda menjadi terlalu ketakutan gitu akan masa depan Anda karena terlalu sering dengerin si penipu membisikkan kepada kita. Apakah Anda bersedia untuk datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, ini aku. Aku mau kembali kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, belajar untuk percaya, belajar untuk menyerahkan hari-hari esokku ke dalam tangan Tuhan, dan belajar mau makin peka mendengar apa yang Tuhan berkatakan, supaya pada saat aku berseru kepadamu Tuhan, Engkau akan mengatakan, dan waktu Tuhan mengatakan dan menyatakannya kepada kita, kita bisa dengar dan tangkap apa yang harus kita lakukan. Ya,
dan kita mau mulai berjuang untuk membangun hubungan yang lebih intim kepada Tuhan, karena kasih Allah kepada kita belum pernah gagal. Ya, hal-hal yang ajaib tetap masih terjadi sampai hari ini. Maukah kita berdoa bersama-sama? Amin. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk segala firman yang kami telah bagikan Tuhan. Tuhan, aku hamba-Mu tahu banget Tuhan bahwa perkataan manusia hanya tidak ada kuasanya. Tapi firman kebenaran manusia, roh yang ada di dalam kami akan menceritakan dan akan mengajarkan pada segala kebenaran ini kepada semua orang yang mendengar. Tuhan, hamba-Mu telah selesai berbicara. Biarlah Tuhan, roh Allah yang ada dalam hati masing-masing kami semua di sini terus menguraikannya, membedahnya, mengisi, memberi kami makan Tuhan untuk setiap pengajaran yang sedang disampaikan, sehingga semua orang bisa mendapat pengertian-pengertian yang berasal dari Tuhan dan memberikan kekuatan bagi mereka bahwa iman mereka harus menjadi semakin kokoh, bahwa Tuhan sedang menanti-nantikan mereka berseru kepadamu karena Engkau adalah jalan keluar yang terbaik yang ada dalam kehidupan kami, karena Engkau sudah ada dan Engkau sendiri yang merancang masa depan kami. Dan yang ketiga Tuhan, kami dengan kasih-Mu yang kami selalu diingatkan bahwa kasih yang besar tidak pernah gagal, dan kami juga mau percaya Tuhan pada waktu semua ini terjadi dengan adanya Engkau dalam kehidupan kami, maka segala sesuatu akan indah pada waktunya. Kami akan lihat ada hari-hari baik. Kami akan lihat di mana janji-janji Tuhan datang pada waktu kami datang kepada Tuhan, mengakui segala kesalahan, segala dosa, segala kecenderungan hati kami yang jahat Tuhan, dan kami bertobat daripadanya dan mau berbalik dari jalan-jalan kami. Maka semua yang Tuhan janjikan akan ada kegirangan, akan ada hari-hari yang penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan segala kelimpahannya kembali akan terjadi dalam kehidupan kami. Tetapi kali ini bukan lagi dipimpin oleh daging kami, tapi dipimpin oleh Roh Allah. Semua yang baik, semua yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kami akan kami terima segera Tuhan. Semuanya tetap akan indah pada waktunya bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, Tuhan. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Betapa Engkau Allah kami, Allah yang dahsyat. Engkau Allah pencipta segala yang ada. Engkau Allah yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, dapat selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu.
padamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Amin. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Haleluya, Kau tetap Allah. Haleluya. Oh, thank you, Jesus. Engkau Tuhan yang setia. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku.
Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau boleh menjaga, melindungi, bahkan memberkati kami. Hingga saat ini kami boleh dipelihara oleh Tuhan. Kami tidak kekurangan suatu apapun. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Kami boleh mendengarkan isi hati-Mu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat pemeliharaan dan pertolongan yang Kau berikan buat kami, pribadi lepas pribadi. Karena kami percaya Tuhan, pertolonganku datangnya daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terima kasih Tuhan buat setiap firman yang boleh ada di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya firman Tuhan adalah firman yang hidup, firman Tuhan yang boleh menjadikan kami kuat, firman Tuhan yang menuntun kami, sehingga kami tidak salah jalan, sehingga kami kuat di dalam menghadapi setiap persoalan. Karena kami percaya ada Tuhan yang menyertai dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah hari ini juga Tuhan, kami bersyukur buat firman yang sudah boleh kami dengarkan, yang sudah disampaikan oleh Ibu Alessandra Tuhan. Biarlah firman yang boleh kami dengar, boleh menjadi rema kembali lagi di dalam kehidupan kami, boleh kami aplikasikan di dalam kehidupan kami, dan boleh kami menjadi orang-orang yang beda dengan orang-orang dunia, karena ada Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Berkati Ibu Alessandra Tuhan, berkati keluarganya Tuhan, biarlah melalui kehidupannya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kembali lagi buat firman yang sudah Tuhan sampaikan buat kami, yang boleh kami dengar dan akan kami aplikasikan di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa ya Tuhan Yesus, buat para pemimpin di gereja kami Tuhan. Biarlah Engkau memberkati para pemimpin di gereja kami Tuhan. Roh takut akan Tuhan ada di dalam pemimpin gereja kami Tuhan. Berkati Ibu Seliana beserta keluarga Tuhan. Berkati beliau Tuhan. Berikan selalu kesehatan. Berikan kekuatan yang daripadamu. Berikan hikmat yang daripadamu Tuhan. Kiranya damai sejahtera daripada Tuhan Yesus menyertai kehidupan Ibu Seliana beserta keluarga Tuhan. Kami juga memberkati Bapak Odi Tuhan. Biarlah Engkau memberkati Bapak Odi beserta keluarga Tuhan. Kiranya Engkau juga menjaga, melindungi dan memberikan kesehatan buat Bapak Odi Tuhan. Biarlah juga hikmat daripada Tuhan Yesus menyertai kehidupan Pak Odi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memberkati mereka Tuhan. Dan kami juga berdoa buat setiap diaken Tuhan dan keluarganya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati para diaken beserta keluarga Tuhan. Kami percayakan kehidupan para diaken ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah hikmat daripada Tuhan Yesus juga menyertai kehidupan diaken Tuhan. Biarlah dimanapun kami ditempatkan oleh Tuhan, kami tetap menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan di mana para diaken bisa melayani Tuhan, bisa menjadi berkat di mana Tuhan menempatkan. Tuhan Yesus, kami juga mau memberkati setiap pengerja yang ambil bagian di dalam gereja kemuliaan Sion Tuhan. Biarlah Engkau juga melindungi dan memberkati mereka Tuhan. Tidak akan mereka kekurangan suatu apapun, karena Engkau yang menolong dan melindungi mereka Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Berkati setiap pengerja yang ambil bagian di gereja kami Tuhan Yesus. Kami memberkati mereka Tuhan. Kiranya kesehatan, kekuatan, berkat daripada Tuhan Yesus menyertai kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa kepadamu ya Tuhan Yesus, buat setiap jemaat kami Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Kiranya kami percayakan kehidupan mereka kepadamu Tuhan. Lindungi mereka Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Berkati mereka Tuhan, berkati keluarga mereka Tuhan, berkati anak-anak mereka Tuhan Yesus. Biarlah mereka selalu ada di dalam perlindungan dan pertolongannya Tuhan. Mereka diberikan kekuatan, kesehatan oleh Tuhan. Mereka diberikan hikmat oleh Tuhan di dalam kehidupan ini. Dan biarlah mereka senantiasa menjadi keluarga-keluarga yang menyenangkan hati Tuhan. Lindungi jemaat-jemaat kami ya Tuhan Yesus. Kiranya bila ada di antara mereka yang sakit Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan menolong dan melindungi mereka. Tuhan menyembuhkan mereka Tuhan. Sehingga mereka boleh merasakan mujizat dari
Tuhan. Mereka boleh kembali lagi sehat, kuat atas pertolongan daripadamu Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Tolong mereka yang sakit Tuhan Yesus. Kalau ada di antara mereka juga yang saat ini berbeban berat Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau menolong mereka Tuhan. Engkau mengangkat mereka, melepaskan mereka daripada hal-hal yang membuat mereka ketakutan, yang membuat mereka bimbang, yang membuat mereka ragu Tuhan. Datang buat mereka Tuhan Yesus. Engkau Allah Immanuel, Allah yang menyertai mereka Tuhan Yesus. Biarlah jemaat-jemaat kami menjadi jemaat-jemaat yang kuat, karena mereka tahu ada Allah yang hidup, ada Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup buat mereka Tuhan. Berkati mereka Tuhan, berkati mereka tanpa terkecuali Tuhan. Berkati mereka dimanapun mereka berada, yang saat ini mereka sedang mendengarkan juga ibadah hari ini, beribadah bersama-sama. Berkati mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percayakan kehidupan jemaat-jemaat kami kepadamu. Kiranya Engkau yang melindungi dan menjaga mereka Tuhan. Kami juga bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau kami boleh mendengar bahwa jemaat-jemaat kami juga ada yang sakit dan Tuhan sudah menyembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat kesembuhan yang Kau berikan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan atas kesembuhan, atas pemulihan yang terjadi buat mereka Tuhan. Biarlah kesempatan di mana mereka dapat sembuh, mereka mau menceritakan kebaikan Tuhan di mana Tuhan menempatkan mereka, bahwa mereka merasakan pertolongan Tuhan, merasakan mujizat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memberkati mereka semua Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat setiap jemaat kami yang berulang tahun di bulan ini Tuhan. Terima kasih Engkau sudah menambahkan satu usia buat mereka Tuhan. Biarlah dengan bertambahnya usia mereka lebih dewasa lagi di dalam Tuhan. Engkau menolong mereka di usia yang baru ini Tuhan, untuk mereka terus berjalan di dalam pimpinan dan penyertaan serta pertolongannya Tuhan. Terima kasih untuk satu usia yang Kau tambahkan lagi buat mereka Tuhan. Biarlah dengan ucapan syukur kami bersyukur kepadamu, karena ini semua adalah anugerah dan berkat yang Kau berikan buat mereka yang boleh merasakan berulang tahun pada bulan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa ya Tuhan Yesus, buat semua orang yang sudah memberikan persepuluhan maupun persembahan Tuhan. Terima kasih buat kesempatan untuk bisa memberi di dalam pekerjaan Tuhan. Biarlah Engkau memberkati mereka Tuhan. Engkau mencukupi kebutuhan hidup mereka Tuhan. Karena Engkau adalah gembala. Tuhan adalah gembala kami, takkan kekurangan kami. Kami percaya pada saat kami memberi, karena Tuhan sudah lebih dulu memberi dan memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau memberi dengan sukacita dan berkati setiap mereka yang sudah memberi Tuhan. Biarlah Engkau menolong dan melindungi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Terima kasih kami ada di negara ini Tuhan. Dan kami bersyukur Indonesia selalu ada di dalam perlindungan dan penyertaannya Tuhan. Kami percayakan Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya pemimpin takut akan Tuhan ada di dalam bangsa kami Indonesia Tuhan. Biarlah Indonesia senantiasa dilawat oleh Tuhan. Indonesia dijaga oleh Tuhan di tengah-tengah pandemik saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau menolong setiap mereka yang ambil bagian untuk keadaan ini Tuhan. Berikan kekuatan, berikan hikmat Tuhan, sehingga masalah ini boleh selesai seturut dengan kehendaknya Tuhan. Berikan kekuatan buat mereka Tuhan, berikan hikmat buat mereka Tuhan. Bahkan setiap vaksin yang sudah ada, yang boleh ada Tuhan, biarlah vaksin ini dijalankan dengan berhati-hati dan memberikan manfaat yang baik buat kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memberkati Indonesia tercinta Tuhan. Dan kalau saat ini kami juga memberkati Indonesia yang saat ini mungkin sedang ada kesulitan karena bencana alam Tuhan. Tolong mereka Tuhan. Biarlah pertolongan Tuhan nyata buat mereka Tuhan, sehingga mereka boleh kembali lagi semangat, karena Tuhan menolong mereka, Tuhan menjaga mereka, Tuhan memberikan kekuatan buat mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia tercinta Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Baik sengaja maupun tidak sengaja kami minta ampun ya Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang senantiasa mengerti kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah dipimpin oleh Engkau Tuhan dalam ibadah hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Dan kami mau alaskan doa ini Tuhan dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan buat kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mau terima berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat yang besar dari Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh-Nya yang kudus akan terus menyertai kita, menjaga, melindungi kita, dan memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Amin.